A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina bil qasimil mustafa Muhammad wa alihil muntajabin al ma'sumin al hudatil mahdiyin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma kun li walikal hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu arduka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala alaihi salam syattana ma baina amalaini amalin tadhhabu ladzatuhu wa tabqa tabi'atuhu wa amalin tadhhabu ma'unatuhu wa tabqa ajruhu. Hikmah yang ke-121. Hazrat Amir alaihissalam di dalam hikmah ini menjelaskan tentang dua perbuatan, dua amalan, di mana yang satu pekerjaan pada akhirnya dan endingnya adalah kecemasan, akhirnya adalah kerugian, akhirnya adalah kegundahan, akhirnya adalah kegelisahan, akhirnya adalah penyesalan, akhirnya adalah kesedihan. Sedangkan amalan yang lain, ending dan akhirnya adalah kebahagiaan, kesenangan, kepuasan, ketenangan, dan kenyamanan. Baina syaqawah was sa'adah, antara kehancuran dan kegelisahan, kegundahan, dan diantara kebahagiaan serta kejayaan. Ini dua perbuatan yang masing-masing memiliki jalannya masing-masing. Jadi tidak mungkin bisa bercampur. La yakhtalit, yakni tidak mungkin bercampur antara baik dan buruk. Tidak ada abu-abu antara baik dan buruk. Sesuatu imma baik, sesuatu imma buruk. Nah, namun itu kan kaidahnya. Kita mengatakan bahwa dua amalan di mana yang satu akhirnya baik, yang satu akhirnya buruk. Istilah kita itu ada husnul khotimah dan ada su'ul khotimah. Ada akhir yang baik dan ada akhir yang buruk. Dan kita mengatakan bahwa tidak ada pertengahan, yakni tidak ada jalan tengah antara baik dan buruk. Yakni sesuatu itu ima baik, sesuatu itu ima buruk. Tidak bisa sesuatu itu bain-bain. Nah, namun ini kaidah kita. Namun terkadang kita melihat ada satu perbuatan. Tadi kamu mengatakan, Yusuf, bahwa tidak bisa yang baik itu bercampur dengan yang buruk. Tapi terkadang ada satu perbuatan, di satu sisi dia bernilai buruk, namun di satu sisi dia bernilai baik. Contoh misalnya bagaimana? Berbohong. Misalnya berbohong. Berbohong di satu sisi dia perbuatan buruk. Kenapa? Karena berbohong itu yakni menutupi kebenaran. Itu kan berbohong. Namun tatkala kebohongan ini digunakan untuk menyelamatkan nyawa seorang mukmin, untuk menyelamatkan nyawa, harta, dan harga diri seorang mukmin, maka diperbolehkan. Bagaimana bisa sesuatu itu buruk, kita katakan berbohong itu buruk, namun di satu sisi kita mengatakan justru kalau kita tidak berbohong maka buruk. Yakni ketika nyawa seorang mukmin bergantung pada kebohongan kita, di mana kalau kita tidak bohong dia akan terbunuh, namun kalau kita berbohong dia akan selamat.
Kita mengatakan bohong itu buruk, namun tatkala kita tidak berbohong, dikatakan justru kamu sedang tidak berbuat baik. Kenapa? Karena harusnya kamu berbohong untuk menyelamatkan seorang mukmin. Ini bagaimana ini dengan kasus perbuatan yang seperti ini, di mana dia dikatakan perbuatan buruk, namun di satu keadaan dia malah sebuah keharusan. Atau sebaliknya, sesuatu perbuatan itu baik. Seperti apa? Jujur. Jujur itu kan berbuat baik. Jujur itu perbuatan baik. Namun tatkala jujurnya kita mengakibatkan kehancuran Islam, mengakibatkan terbunuhnya orang-orang mukmin, mengakibatkan hilangnya harga diri dan terampasnya harta para mukminin, maka kejujuran kita itu tidak pada tempatnya. Justru kita jujur itu dicela. Contoh misalnya, kita tahu bahwa pasukan Mukawamah di satu tempat sedang menyusun strategi. Lalu ada musuh nanya, di mana mereka? Kita katakan di situ. Akan jujur kita. Jujurnya kita justru akan dikecam. Kenapa kamu jujur? Kok bisa kamu jujur? Karena jujurnya kita justru menjadikan nyawa, harta, dan harga diri seorang mukmin itu terabaikan. Lalu bagaimana dengan persoalan-persoalan yang demikian? Dikatakan Imam Ali alaihissalam mengatakan syattana ma baina amalain, begitu jauh jarak antara dua amal, begitu terpisahnya dua amal ini. Yang pertama, amalin tadhhabu ladzatuhu wa tabqa tabi'atuhu, sebuah amal yang kelezatannya itu sirna, namun capeknya, azabnya, celakanya, musibahnya terus menghampiri kita. Dan satu amalan lagi, wa amalin tadhhabu ma'unatuhu wa tabqa ajruhu, sebuah perbuatan yang keletihannya itu sirna, namun pahalanya, balasannya, dan hasil yang dituai dari amalan itu abadi. Ini tetap bersama kita. Ini dua amalan, yang satu lezatnya hilang, namun capeknya bertahan, musibahnya bertahan, azabnya bertahan. Yang satu benar bahwa dengan capek kita lakukan dengan capek, kita lakukan dengan usaha, tapi capeknya hilang, namun pahalanya, hasilnya, efeknya itu tetap tinggal bersama kita. Ini dua amalan, yang satu bernilai baik, yang satu bernilai buruk. Ini terus bagaimana dengan amalan-amalan yang dia di satu sisi bisa baik, bisa buruk, seperti jujur dan bohong tadi. Nah, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang demikian, kita mengatakan bahwa perbuatan manusia itu bisa dikategorikan menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan zati atau asasi atau asli. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkatan iqtidai atau tingkatan aradi atau tingkatan nisbi. Tingkatan yang ketiga, tingkatan yang tidak yakni dia sebagaimana dirinya tidak bernilai, namun akan bernilai ketika disandingkan dengan sesuatu yang lain. Ini 3 tingkatan. Contoh yang pertama seperti apa? Contoh yang pertama adalah amalan dan tindakan yang dia sejati dirinya, secara aslinya, mau disandingkan dengan sesuatu yang lain ataupun tidak disandingkan dengan sesuatu yang lain, dia tidak akan berubah nilai, seperti keadilan dan kezaliman. Keadilan mau disandingkan dengan apapun, mau ditabrakkan dengan apapun, mau dilagakan dengan apapun, maka keadilan tetaplah sebuah kebaikan. Dan kezaliman sebaliknya, mau disandingkan dengan apapun, mau dilaga dengan apapun, kezaliman adalah sebuah keburukan. Dirinya sebagaimana dirinya itu bernilai baik dan bernilai buruk. Adil itu baik, zalim itu buruk. Ini satu tingkatan amalan.
Tingkatan yang kedua kita katakan adalah tingkatan iktidai. Apa itu? Tingkatan yang dia dirinya, kalau kita melihat dirinya, kita bisa mengatakan sesuatu itu baik atau buruk. Namun ketika dilaga atau dikiaskan atau disandingkan dengan amalan yang lain, maka dia bisa berubah nilai. Contoh misalnya apa? Seperti jujur dan bohong tadi. Jujur, kalau kita lihat dirinya, maka dia adalah kebaikan. Bohong, kalau kita lihat dirinya, maka bohong itu adalah keburukan. Namun, ketika jujur dan bohong ini kita sandingkan dan kita laga dengan yang lain, seperti misalnya apa? Kita laga dengan nyawa seorang mukmin, nyawa seorang nabi, maka kejujuran kita itu akan kehilangan nilai. Yakni yang tadinya jujur itu baik, ketika kejujuran mengakibatkan hilangnya nyawa seorang nabi, nyawa seorang wali, maka jujur itu bukan lagi hal yang baik, dia justru hal yang buruk. Dan begitu pun sebaliknya. Bohong, ketika kita melihat dirinya, dia adalah keburukan. Namun ketika disandingkan dengan menjaga nyawa seorang nabi, maka itu adalah kebaikan. Ini tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang ketiga adalah perbuatan yang dirinya itu tidak punya nilai. Tidak baik, tidak buruk. Namun, ketika kita sandingkan dengan sesuatu yang lain, baru dia memiliki nilai. Misalnya seperti apa? Jalan, melihat, makan. Itu nggak ada nilai, nggak ada baik buruknya. Jalan, ya, nggak ada baik buruknya. Makan, nggak ada. Melihat, nggak ada. Bergerak, ini tangan, nggak ada baik buruknya. Tapi ketika disandingkan dengan yang lain, misalnya apa? Melihat, ya melihat, nggak ada nilai. Tapi ketika melihat wajah ulama, baik. Melihat, nggak ada nilai. Tapi melihatnya suami kepada wajah istri, ibadah. Jangan melihat orang lain, istrinya dilihati. Ini kebalik, ngelihat orang lain melezati, ngelihat istri tidak lezat. Wah, ini kan sudah kepala di kaki, kaki di kepala, sudah dunia sudah terbalik-balik. Melihatnya seorang ayah kepada anak, ini ibadah. Melihatnya anak kepada seorang ayah, ini ibadah. Melihat sebagaimana melihat nggak ada nilai. Tapi ketika disandingkan dengan sesuatu yang lain, dia jadi bernilai. Melihatnya anak kepada ayah, melihatnya ayah kepada anak, melihatnya suami kepada istri, melihatnya kita kepada ulama. Melihatnya kita kepada ciptaan Tuhan lagi jalan-jalan, tamasya, melihat pemandangan, wah cantik ini pemandangan, gunung, ada air terjun, ada pantai, ada laut, segala macam. Lalu kita mengatakan, subhanallah, hanya Tuhan yang bisa mencipta keadaan dan kecantikan, keindahan alam yang seperti ini. Kan? Melihatnya kita menjadi bernilai, menjadi bermakna. Namun sebaliknya, melihat bisa jadi buruk. Kapan? Melihat yang nggak jelas tadi itu. Istri orang dilezati, dilihati. Berjalan, jalan bisa baik, bisa buruk. Berjalan bagaimana berjalan itu tidak ada nilai. Tapi ketika berjalan ke masjid, nilai baik. Ketika berjalannya ke tempat perjudian, buruk. Ketika berjalan mau mencuri, buruk. Kan begitu. Ini 3 tingkatan. Lalu kapan kita mengatakan sesuatu itu baik, sesuatu itu buruk? Untuk yang tingkat pertama tadi, seperti keadilan dan kezaliman, maka standar kita, timbangan kita, di mana saja keadilan adalah kebaikan, di mana saja kezaliman adalah keburukan. Itu standarnya. Namun untuk tingkatan yang kedua, yakni dirinya memiliki nilai baik dan buruk, seperti berbohong dan jujur tadi. Jujur bernilai baik, bohong bernilai buruk. Namun ketika disandingkan dengan yang lain, dia bisa berubah nilai. Jujur berubah menjadi buruk, bohong berubah menjadi baik. Ini gimana standarnya? Kita melihat apa yang disandingkan. Kalau yang disandingkan itu kebaikannya jauh lebih besar daripada dirinya sendiri, maka dia akan berubah nilai. Contoh, berbohong itu buruk kah? Iya, buruk. Namun, kalau tidak berbohong, maka ada kebaikan yang jauh lebih besar yang hilang. Kan gitu. Berbohong itu buruk. Namun, kalau tidak berbohong, ada kebaikan yang jauh lebih besar yang akan hilang. Yaitu apa? Nyawanya seorang mukmin, nyawanya seorang wali, nyawanya seorang nabi.
di mana kehilangan nyawa nabi, kehilangan nyawa wali, kehilangan nyawa mukmin, ini adalah keburukan yang jauh lebih besar. Maka kita akan mengatakan berbohong itu betul dia buruk. Namun karena kalau tidak berbohong akan menghasilkan keburukan yang jauh lebih besar, maka berbohong itu menjadi baik. Dan begitu pun sebaliknya. Jujur itu baik, iya baik. Namun kalau kita jujur mengakibatkan terbunuhnya seorang nabi, maka akan membuang kebaikan yang lebih besar. Kenapa? Karena kalau nabi terbunuh, kebaikan hilang. Jadi kebaikan lebih besar menjadi hilang. Kebaikan lebih besar menjadi hilang, maka itu adalah keburukan yang lebih besar. Sehingga keburukan yang lebih besar itu mengalahkan keburukan yang lebih kecil. Kebaikan yang lebih besar mengalahkan kebaikan yang lebih kecil. Yakni tidak terbunuhnya nabi adalah kebaikan yang lebih besar, sedangkan jujur adalah keburukan yang lebih kecil daripada tidak terbunuhnya nabi. Itu untuk tingkatan yang kedua. Untuk tingkatan yang ketiga, kita lihat niatnya mau kemana. Makanya kita katakan innamal a'malu biniat. Misalnya kalau kita mau jalannya ke pesantren, mau jalannya ke masjid, ibadah. Kalau kita melihat wajah istri, ibadah. Kita melihat wajah anak, ibadah. Itu dilihat persandingannya itu apa? Dikatakan syattana ma baina amalain. Dua amalan yang begitu besar, terpisah jaraknya. Amalan yang kelezatannya itu kelezatannya itu sirna, namun capeknya itu tetap, azabnya tetap, dan perbuatan yang capeknya hilang namun pahalanya itu tetap. Dari mukaddimah kita tadi antara baik buruk, maka kita bisa mengatakan untuk memahami riwayat ini dikatakan ada amalan yang pertama lezatnya hilang namun azabnya tetap. Amalan yang kedua capeknya hilang tapi pahalanya tetap. Kita mau pilih mana? Kita pasti pilih yang kedua dong. Tidak apa-apa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, kan begitu. Pepatah kita mengatakan capek-capek aja dulu, nggak apa-apa, tapi senang nanti kemudian. Nah, ini begitu nih amalan kedua nih. Ada yang pertama tadi, apa itu? Senang-senang dulu, capek kemudian. Nah, kan gitu. Kayak siapa? Kayak koruptor. Koruptor itu kan gitu, capek, senang-senang dulu, capek kemudian. Kenapa? Karena koruptor tuh ngambil barang, dikasih upeti dari berbagai pihak, diambil, dinikmati, sekeluarga dinikmati. Habis itu ketangkap, ganti rugi lah, penjara lah, dan tidak tahu kalau di negara istilah mereka di negara Konoha itu ya, tidak tahu koruptor itu akan diapain, mau diampuni kah atau dibiarkan kah. Tapi yang jelas setidaknya harga dirinya hancur. Jadi bersenang-senang dahulu, capek-capek kemudian, seperti koruptor itu. Kalau kita ndak, orang berakal mengatakan ndak apa-apa saya capek dulu, tapi senang kemudian. Seperti apa misalnya? Seperti petani. Petani untuk bisa mengambil beras, memanen beras, dia harus capek dulu itu. Dia harus menggaruk tanah dulu. Dia harus memacul tanahnya dulu. Awal menggaruk, dibersihin. Setelah itu dipacul untuk menggemburkan tanah. Lalu mulai menanami bibit. Lalu dialirin air. Lalu dibersihin. Lalu dijaga agar burung tidak datang. Terus gitu. Sampai masuk usia panen, baru bersenang kemudian. Nyaman, bisa setahun anak bisa hidup. Sekalipun nggak nanam lagi, anak bisa hidup, kan gitu. Atau misalnya bagaimana seseorang yang kita kasih contoh, seorang bapak memiliki 2 orang anak, dikasih masing-masing 1 karung padi. Yang A dikasih 1 karung padi, yang B dikasih 1 karung padi. Yang A ketika dikasih 1 karung padi, dia langsung mengupaskan padinya itu, menggiling padinya sehingga berubah menjadi beras dan langsung dimakan habis. Sebulan habis 1 karung. Namun yang B, dia lebih bijak, dia lebih pintar. Setengah dia gilingkan, setengahnya lagi dia jadikan bibit.
Kenapa? Karena dia tahu setelah ini saya mau makan apa, saya harus persiapan. Sehingga setengahnya itu dia jadikan bibit, dia harus capek dulu, nanam dulu, bersihin tanah, menggaruk dan sebagainya. Namun dari satu karung padi itu dia bisa bertahan hidup sampai akhir hayat. Berbeda sama yang pertama. Setelah habis berasnya habis, sudah selesai. Amalan demikian. Kita mau pilih amalan yang baik atau amalan yang buruk, mau jadi koruptor atau mau jadi petani yang punya harga diri, sekalipun seorang petani. Ini uang itu kan hari ini ada, besok hilang, kan gitu. Kita tinggal memilih mana baik mana buruk. Kita mau ikut keadilan atau mau ikut kezaliman. Kita tinggal melihat, kita berjalan dan sebagainya itu betul tidak ada nilainya, tapi kita bisa rubah menjadi nilai kebaikan, bisa rubah menjadi nilai keburukan. Jalan untuk menuju gedung korupsi itu keburukan, jalan untuk menuju belajar itu jalan kebaikan. Atau di tingkatan kedua antara jujur dan berbohong tadi. Jujur untuk misalnya beda kalau jujur untuk membongkar koruptor itu bagus banget, dan berbohong untuk menyelamatkan koruptor itu buruk banget. Ini misalnya jujur untuk menyelamatkan perjuangan mukawamah, hizbul nyawa mukmin, itu baik. Atau berbohong untuk menyelamatkan nyawa mukmin itu baik, namun jujur dan mengakibatkan hilangnya nyawa mukmin itu justru buruk. Saya kira cukup demikian. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari hikmah ini. Kita tinggal pilih mau jalan yang pertama atau jalan yang kedua. Jalan yang pertama lezatnya sedikit, sementara capeknya abadi. Jalan yang kedua capeknya sementara, namun kenikmatan dan kebahagiaannya itu abadi. Tinggal pilih mau jalan menuju cahaya atau jalan menuju kegelapan. Kita harus tentukan langkah kaki kita kemana. Mau berada di jalan yang akhirnya adalah kesengsaraan atau jalan yang akhirnya adalah kejayaan dan sa'adah. Saya kira cukup demikian. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.